Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita sehingga sampai pada malam hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dan juga sholat tarawih secara berjamaah pada malam hari ini, dan insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu selalu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sesepuh, sepuh, para ulama, para ustadz yang saya hormati, saya secara pribadi dan juga dari lembaga dalam hal ini BKKBN Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Syuhada yang telah memberi kesempatan kepada saya baik secara pribadi maupun kelembagaan dari BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, ketika seperti saya sebagai dokter, saya sebagai dokter spesialis kebidanan, kemudian juga kecil sebagai bagian kecil dari di sini banyak ulama, kalau saya adalah bagian kecil dari Umarok, itu kami senang sekali ketika bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, terlebih para ustadz, para ulama, karena kami yang kecil-kecil sering diberikan amanah untuk mengambil suatu kebijakan di dalam suatu tatanan pemerintahan. Kalau kita tidak banyak berkonsultasi, kemudian minta saran nasihat para ustadz, para ulama, maka kita agak repot. Saya dulu beberapa waktu di Masjid Syuhada ini ikut memberikan materi tentang kesehatan reproduksi ketika saya aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UGM. Saya sebagai ketua tim bayi tabung, kemudian saya ikut di Masjid Syuhada di sini. Banyak masalah yang bisa saya komunikasikan. Hal-hal dari teman-teman saya dokter ahli bedah plastik saja, ketika kita sudah mulai stem cell, mulai operasi-operasi yang agak canggih, ada masalah. Ada orang luka bakar, pipinya kebakar, kemudian ditempel dengan kulit dari pantat dipindahkan ke pipi. Kemudian juga teman-teman dokter itu kan kita ilmunya ilmu kedokteran, sehingga kalau bisik-bisik terus saling tanya, ini kalau kulit dari pantat dipindahkan ke pipi, terus ini termasuk aurat atau bukan? Kalau itu juga kita curhatkan kepada para ulama, para ustadz. Begitu juga ketika saya masih menggeluti bayi tabung dan stem cell, kemudian sekarang boleh kalau membuat stem cell bukan dari bibit manusia, bukan dari telur dan sperma yang sudah di pembuahan, tapi kalau sudah pembuahan jadi sigot dari embrio tidak boleh. Kemudian ada ilmu baru, ternyata Allah juga dengan menunjukkan ilmunya bahwa lebah itu kalau menyengat telurnya maka jadilah lebah baru, partenogenesis. Tidak harus ada hubungan seks antara lebah jantan dan betina, namanya aseksual. Ternyata manusia bisa membuat itu, subhanallah. Mengikuti ilmu Allah ini manusia bisa. Sehingga telur sekarang, telur sapi dikasih renjatan listrik, jadilah calon sapi baru, tanpa harus ada sapi laki-lakinya. Jadi hal-hal seperti ini, kemudian telur manusia ternyata bisa juga dikasih renjatan listrik. Terus kita bertanya pada Ustadz, kalau ini terus dibikin stem cell boleh tidak? Karena ini adalah tidak dari hasil hubungan antara laki-laki perempuan, antara sperma dan telur. Nah, inilah hal-hal yang saya rasakan sebagai bagian kecil dari yang mempelajari ilmu di kedokteran. Juga kalau kita tidak sering ketemu dengan para ulama, karena ilmu kita juga sangat terbatas. Sehingga kami sekali lagi terima kasih sekali kita diberi kesempatan untuk silaturahmi pada malam hari ini, dan sekaligus juga kemudian saya
hari ini saya sebagai bagian kecil dari Umarok, sebagai Kepala BKKBN Republik Indonesia, saya juga perlu curhat-curhat ya. Karena dari data yang ada ketika BKKBN itu selalu survei riset seluruh Indonesia, maka ada hal yang juga kami curhatkan pada kesempatan kali ini, bahwa peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini banyak, ya naudzubillah min dzalik, mereka belum nikah, hamil, kemudian usia masih terlalu muda, dan akhirnya nikahnya harus pakai dispensasi, rekomendasi. Dan ternyata yang minta rekomendasi ketika kita telusuri dari pengadilan agama, 80% harus diberi rekomendasi karena mohon maaf sudah hamil duluan. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kita ternyata menghadapi generasi muda kita yang sungguh luar biasa perubahannya. Kemudian mereka usia pernikahannya mundur, tetapi usia kontak seksnya maju. Jadi BKKBN kalau survei ini juga ngeri, saya juga sedih, bahkan rasanya nelangsa gitu. Karena apa? Karena ternyata hari ini rata-rata remaja hubungan seks pertama kali, baik laki atau perempuan, mediannya itu rata-ratanya di usia 16, 15, 14. Pertama kali kontak seksual. Sementara kalau kita tanya, khususnya kita bertanya kepada yang perempuan, sekarang ini data terakhir yang dilonceng Januari 2023, berapa tahun rata-rata perempuan itu nikah? 22 tahun. Sudah lebih delay, lebih mundur dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tetapi hubungan seksnya lebih maju. Nah inilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah dan para ustadz, para ulama, sehingga kita juga perlu suatu saat kajian-kajian bersama para ulama, bagaimana anak-anak muda kita ini, ya, untuk supaya ketika nikahnya mundur, tapi hubungan seksnya maju. Sementara pengetahuan tentang kesehatan reproduksinya lemah. Jadi yang ikut maju itu nafsu seksnya, otaknya itu nggak maju, mohon maaf. Jadi pengetahuannya itu belum maju, tapi nafsunya ngikuti maju. Dan inilah yang kemudian menjadi keperhatian kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di BKKBN kami kemudian mendapatkan tugas yaitu percepatan penuaan stunting. Tantangan yang luar biasa. Stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Stunting itu pasti kemampuan intelektualnya rendah. Dan satu lagi, orang stunting itu kalau sudah umur 40 tahun ke atas mudah sakit-sakitan. Biasanya sentral obese karena pendek terus gemuk, jadi gemuknya di tengah. Terus mudah kena penyakit cardiovascular disease, itu adalah penyakit jantung, kemudian tekanan darah tinggi, stroke, kemudian penyakit metabolic disorder. Itu seperti kencing manis, gangguan metabolisme. Itulah stunting. Sehingga Bapak Presiden minta supaya kita menurunkan stunting sampai 14% di tahun 2024. Karena sekarang angkanya 21,6%. Jadi anak-anak kita ini 21,6%, bakatnya pendek, kemampuan intelektualnya tidak cerdas, dan besok dari tua sakit-sakitan. Nah inilah yang kemudian mengganggu, ya kita sering para ulama, para ustadz, kalau kita konsultasi, ya kemarin ke Brebes juga ada beberapa kiai yang bersaran bahwa ini betul sekali karena kita itu dianjurkan untuk jangan sampai kita itu meninggalkan generasi yang lemah. Maka beberapa ulama sudah menyampaikan kepada saya untuk kita sama-sama mengamalkan apa yang menjadi perintah, yaitu ada di surat An-Nisa 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah, zuriatun daifan. Jadi zuriah yang daifan ini generasi yang lemah, stunting bagian yang lemah tentu. Oleh karena itu kami pada kesempatan kali ini juga berharap ini banyak anak-anak muda. Sebetulnya bonus demografi yang diharapkan oleh pemerintah itu kesempatannya adalah sekarang sampai tahun 2035. Dan penentunya adalah generasi muda yang masih muda-muda ini.
tahun 2035 terjadi aging population. Orang tua banjir, banyak orang tua, usia tua banyak. Kenapa begitu? Karena angka harapan hidupnya bertambah. Dan yang lebih serius, orang tua yang banyak melimpah itu adalah lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi janda-janda tua lebih banyak daripada duda-duda yang tua itu. Sehingga kemiskinan juga banyak. Ya. Mohon maaf, waktu saya kemarin dulu sempat jadi bupati di Kulon Progo 2 periode, saya keliling itu kalau yang miskin ya mayoritas ya janda-janda tua itu banyak ya. Makanya setiap hari Minggu saya bedah rumah itu ya ke tempatnya janda-janda tua. Saya pamit sama istri saya, "Ma, kalau hari ini istri saya belum ikut, Ma, kalau hari Sabtu Minggu saya tidak pulang karena ke tempatnya janda tua." Istri saya bilang, "Ya nggak apa-apa, yang penting tidak ke janda muda." Karena kemiskinan sumbernya dari sana. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa ternyata negara-negara itu pada umumnya mengalami kenaikan pendapatan per kapita itu pada saat bonus demografi, di mana dependensi rasionya itu rendah antara jumlah yang bekerja dibandingkan dengan yang tidak bekerja, lebih banyak yang bekerja. Sekarang Indonesia itu perbandingannya setiap 146. Kalau DIY ini sekitar 44-45 penduduk asli DIY. Sehingga DIY kalau mau kaya tentu waktunya sekarang. Gitu. Tapi tahun 2035 sudah berat. Sehingga kalau generasi mudanya itu stunting, bisa dibayangkan. Orang tua yang di tahun 2035 itu orang tua yang pendidikannya rendah. Karena Human Development Index kita, indeks pembangunan manusia kita itu angkanya masih, pendidikannya rata-rata masih 8,3 tahun. Mohon maaf, ini cukup rendah rata-rata secara nasional, sehingga besok yang tua-tua di tahun 2035 dipenuhi dengan orang tua yang tadi, yang pendidikannya rendah, ekonominya rendah. Sekali lagi, kalau generasi mudanya itu tidak hebat, maka Indonesia Emas itu tidak ringan. Karena kita akan dibebani oleh populasi yang besar. Karena bayi-bayinya sudah sedikit, Bapak Ibu sekalian. Bayi-bayinya sudah sedikit, kemudian yang besar adalah yang di tengah ini. Sehingga besok remajanya sudah tidak banyak. Gitu. Ya, kalau ini tidak hebat, berat sekali menanggung itu. Nah itulah makanya kemudian kami juga titip pada kesempatan kali ini bahwa stunting itu harus diperangi bersama-sama. Dan curhat yang berikutnya kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah remaja-remaja yang mohon maaf tadi kontak seksnya maju, kemudian kehamilan tidak dikendakinya juga tinggi. Pasangan usia subur yang tidak ingin hamil tapi hamil juga masih di angka 17%. Jadi semua hamil di Indonesia ini yang hamil 4,8 juta Bapak Ibu setahun. Jadi kita itu kalau hamil itu semangat luar biasa. 4,8 juta orang yang hamil itu. Yang nikah di Indonesia itu 2 juta. Itu yang tercatat. Antara 1,9 sampai 2 juta. Yang nggak tercatat belum masuk di situ. Dari 1,9 juta itu yang hamil di tahun pertama nikah 1,6 juta. Jadi kalau kemarin dulu saya ditanya sama Pak Presiden, ini saya mau ngasih sambutan ini tentang, saya ditanya wartawan tentang resesi seks. Saya harus ngomong apa? Apa ini benar? Saya sampaikan ke Pak Presiden, ya, bisik-bisik sampai, enggak benar Pak, karena kita ini enggak ada, resesi seks enggak ada. Orang Indonesia itu semangatnya luar biasa. Untuk nikah itu semangatnya luar biasa. 1,9 sampai 2 juta. 80% hamil di tahun pertama. Total yang hamil seluruh Indonesia melebihi penduduk Singapura. Singapura penduduknya 4 juta lebih, kita hamilnya juga 4 juta lebih. Jadi itu di satu sisi kita ya bersyukur, alhamdulillah kita kalau di tahun 2045 itu punya tenaga yang banyak, maka kita menjadi 4 besar dunia itu menjadi kenyataan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak dikehendaki itu cukup tinggi. Ada 17%, 17/100. Di sisi lain, sebetulnya ketika pernikahan dan kehamilan tidak dikehendaki meningkat, maka anak itu kurang mendapatkan perhatian. Sehingga stuntingnya juga masih meningkat. Ini keprihatinan-keprihatinan, dan kemudian anak-anak muda yang unwanted pregnancy itu akhirnya juga
kejadian mental emotional disordernya meningkat pada anak-anaknya. Ya, ini mohon izin kami sampaikan bahwa data statistik tahun 2013, setiap remaja 100 yang agak error non sewu itu 6,1 tahun 2013. Kemudian tahun 2018 setiap 100 remaja yang agak error itu 9,8. Nah, data error itu maksudnya mental emotional disorder. Ada orang itu yang senangnya itu merasa dirinya hebat, kena penyakit megalomania, kemana-mana cerita, saya juara, saya paling hebat, istri saya paling besar sendiri, suami saya paling ganteng sendiri. Kemana-mana kalau cerita di arisan, di mana-mana, tetap selalu dirinya paling hebat, megalomania. Ada yang ansietas, cemas, sedih terus. Ya. Ada yang hidup di alamnya sendiri. Orang seperti ini susah diatur. Dan memang betul, waktu saya masih aktif sebagai dosen di UGM itu, saya pernah jadi namanya ketua program studi pendidikan dokter spesialis Objin. Itu setiap 100 calon dokter spesialis terpaksa yang saya keluarkan ya 5 lah setiap 100. Karena meskipun dokter ya error mental emosional itu sudah dokter loh. Ya. Ya. Ini karena dokter seleksinya tidak pakai mentalnya itu enggak, ya pokoknya sudah IP-nya bagus ya. Kalau di kepolisian beda Pak ya. Itu ternyata begitu. Oh ya betul, ternyata 5 dari 100. Waktu saya jadi bupati di Kulon Progo, punya staf itu setiap 100 yang dikasih tugas nggak jelas, kalau gajinya dipotong sedikit marah-marah, kalau rapat kalau ada dia malah nggak selesai-selesai. Itu yang begitu itu ya kira-kira 6 juga per 100. Kalau orang yang seperti itu minta izin seminggu, tak kasih 2 minggu. Daripada ada dia malah nggak delay. Gitu. Kalau ada dia sedih. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang meningkat menjadi 9,8, Masya Allah, berat sekali. Dan ini kita konfirmasi dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa ringan adalah, mental emotional disorder adalah gangguan jiwa ringan. Ternyata betul ketika gangguan jiwa ringannya naik, ternyata gangguan jiwa beratnya naik. Tahun 2018, angkanya menjadi 7 per 1000. Tahun 2013 gangguan jiwa 1,7 per 1000. Waktu masih 1,7 itu rata-rata berarti 2 per 1000. Tapi DIY sama Aceh juara seluruh Indonesia karena angkanya 3 per 1000. Sehingga gangguan jiwa terberat yang angkanya paling tinggi itu ada di Aceh dan di DIY. Ya, saya kalau mau telepon kepala desa, Pak Des, penduduknya berapa? 2000 Pak. Coba jenengan goleki, saya ngomong dhewe pinten. Dalam hati saya mesti 6 gitu. Dalam hati saya. Oh iya Pak, 7. Wah, kok akeh? Iya Pak, yang satu saya sendiri. Wah, kepala desa agak error. Nah, itulah Bapak Ibu jamaah yang saya hormati bahwa toxic people, toxic relationship itu toxic friendship. Anak yang toxic ketemu orang toxic akhirnya jadi toxic. Super toxic. Akhirnya toxic friendship, dan setelah jadi toxic friendship kalau ketemu jadi suami istri menjadi seperti apa? Anda bayangkan. Makanya kita bersedih juga tahun 2021 angka perceraian kita 581.000 yang bercerai total angka nasional di tahun 2021. Tahun 2022 saya belum dapat angkanya, tapi tahun 2021 581.000. Tahun 2015 yang cerai 360.000, sehingga naik cukup besar. Sebelum COVID sudah naik. Itulah mental emotional disorder mempengaruhi kualitas keluarga. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, kemudian yang terakhir kami titip bahwa perkawinan pada usia muda memang sebetulnya harus dicegah bersama-sama karena kualitas generasi kita yang dilahirkan tidak bagus ketika orang tuanya masih terlalu muda. Perempuan diciptakan oleh Allah ternyata sempurnanya itu setelah umur 20 tahun. Ketika perempuan itu umurnya 15 tahun, diameter panggulnya, mohon maaf saya dokter kebidanan jadi ukuran panggul itu saya agak hafal dan memang pekerjaan saya di situ aslinya ya. Jadi ukurannya 10 cm Bapak Ibu.
Allah itu menciptakan bayi yang lahir itu diameternya 9,9, 9,8. Tidak ada, Pak. Bayi yang diameter kepalanya itu 10 cm tidak ada. Kalau diameter kepalanya 10 cm, ini pasti bayi besar kepala. Ya, artinya bukan besar kepala gembelengan itu bukan, tapi ini bayi yang curiga kita makrocepal, hidrosepalus begitu. Siapa yang membuat ukuran? Allah menciptakan dengan ukuran yang sangat pas sekali. Diameter panggulnya ibu itu 10 cm, diameter kepalanya 9,9 atau 9,8. Kalau ada kepala bayi 9,6 itu juga mikrocepal. Subhanallah. Jadi Allah itu tidak hanya mencipta tapi mengatur, dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wal nasir. Kita betul-betul diatur dan ditolong, diselamatkan oleh Allah dengan ukuran-ukuran itu. Sehingga kalau usianya baru 16-15 tahun melahirkan, ternyata diameternya belum 10 cm. Sehingga banyak yang bayi lahir di pucuk gunung karena ibunya masih 16 cm, kepalanya tidak lahir. Akhirnya bayinya asfiksi, terjepit, kematian bayi jadi tinggi. Di Indonesia, di daerah-daerah tertentu, Bapak Ibu, kematian bayi setiap 1000 masih sekitar 30, setiap 1000 masih 30. Saya sebagai dokter kebidanan, kalau jaga di rumah sakit, kalau sudah nolong bayi 30, belum ada yang mati, saya takut, karena ini sebentar lagi pasti ada yang mati. Karena setiap 30, 1 itu. Nanti kalau 30 itu sudah sehat semua, wah hati-hati nih, hati-hati, sebentar lagi ada yang mesti ada. Karena memang kita situasinya masih seperti ini di daerah-daerah. Nah, oleh karena itu kami titip bahwa kawin pada usia muda, terlalu muda memang tidak mengikuti sunatullah juga, ukuran panggulnya sama ukuran kepalanya belum masuk. Dan Allah menciptakan mulut rahim perempuan itu pada saat usia 15-16 tahun menghadap keluar mulut rahimnya perempuan, namanya ekstropion. Dan ketika menghadap keluar itu daerah yang menjadi kanker ada di luar ini namanya squamous columnar junction. Daerah yang mau jadi kanker itu masih di luar, Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf, kalau hubungan layaknya suami istri, daerah yang mau jadi kanker itu kena benturan dan akhirnya 10-15 tahun kemudian bisa jadi kanker mulut rahim. Maka di Indonesia, mohon maaf, kanker mulut rahim juara 2. Juara satunya adalah kanker payudara. Padahal itu kanker yang bisa dicegah. Nah, Allah sudah memberikan peringatan bahwa ini hukum Allah, bahwa sebetulnya setelah umur 20 tahun mulut rahimnya menghadap ke dalam, entropion. Kalau bahasa Jawanya mendelep lah. Kalau masih kurang dari 20 tahun mekrok gitu. Sehingga akhirnya berisiko terjadinya kanker. Nah, inilah sebetulnya kita kalau bisa mengikuti apa ilmu yang ada di situ, kita insya Allah menjadi selamat. Nah, kami sebetulnya intinya curhat bagaimana ini para ulama, para ustadz, kemudian kita bisa memberikan pelajaran kesehatan reproduksi agar mereka tidak kemudian menimbulkan bahaya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya tidak stunting memang tidak hanya perempuan yang dikejar-kejar, tapi laki-laki juga. Karena laki-laki punya bibit namanya sperma, ya. Dan sperma itu disiapkannya 75 hari bibit laki-laki. Jadi kalau mau bulan madu, mohon maaf, 75 hari sebelumnya harusnya sudah disiapkan dengan baik. Dan ternyata laki-laki siapannya juga penting, karena ternyata bibit laki-laki itu sensitif dengan, mohon maaf ini, saya tidak benci rokok, tapi ya rokok memang betul-betul merusak sperma. Gitu. Jadi saya waktu aktif mengerjakan bayi tabung tuh, telur tuh cuma 1, sperma sekali ditebarkan 20 juta, langsung nyerang telur, gitu. Nanti yang gol cuma 1. Itu suatu saat sperma ditebarkan, itu sperma itu kalau yang bagus, good excellent, gitu, langsung nembus 1, tapi ada yang tengok kanan, tengok kiri nggak jelas. Gitu. Ini punyaannya siapa? Gitu. Ternyata, oh ini perokok Pak, perokok, oh ya sudah. Nanti insya Allah diberhentikan rokoknya 3 bulan, bagus. Gitu. Makanya waktu saya di Kulon Progo juga, saya konsultasi para ulama, para ustadz, wah bikin perda Pak, perda kawasan tanpa rokok. Alhamdulillah Ustadz, sampai hari ini di Kulon Progo boleh disaksikan, tidak ada iklan, tidak ada iklan, sama sekali nggak ada di Kulon Progo. Karena penjualan rokok setahun itu 80 miliar waktu itu, tahun 2012. Padahal saya ngaspal jalan itu habisnya cuma sekitar 80 kurang dikit miliar, jalan yang kecil-kecil di desa saya.
Jadi antara ngaspal bibir sama ngaspal jalan lebih banyak ngaspal bibir. Astagfirullah. Ya. Karena boros Pak, boros. Ya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, persiapan tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Ingat ya, nanti yang muda-muda ini yang mau nikah 75 hari sebelumnya disiapkan dengan baik, alkoholnya di stop, rokoknya dikurangi, syukur kalau bisa stop. Kemudian juga tidak kena panas-panas, karena kalau berendam di air panas, bibir laki-lakinya juga rusak. Kalau nyopir ojek tapi mesinnya guncang-guncang dan panas, bibir laki-lakinya juga pusing, juga rusak. Makanya ada tukang sate itu yang pekerjaannya ngipasi itu, ternyata yang dikipasi bibirnya sendiri nggak hamil-hamil. Begitu ganti pekerjaan langsung hamil dalam waktu 3 bulan, karena tadi fungsinya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, dan yang paling terakhir sebetulnya menyusui untuk mencegah stunting itu Allah memerintahkan pada kita di surat Al-Baqarah 233, kita menyempurnakan menyusui 24 bulan supaya anak kita sehat, kemudian cerdas, dan kemudian berkualitas. Di balik itu apa? Rahasia perintah Allah di Al-Baqarah 233. Di balik itu adalah ubun-ubun kita ditutup persis 24 bulan. Iya. Jadi ubun-ubun kita itu nutupnya 24 bulan, Bapak Ibu. Jadi ketika 24 bulan tulang ketemu tulang, ubun-ubun sudah tidak berdenyut lagi. Artinya apa? Otak sudah tidak banyak bertambah. Mohon maaf, sorry, kalau ingin anaknya cerdas, hebat, maka kurang dari 2 tahun, mohon maaf, di bawah 24 bulan. Karena setelah 24 bulan yang nutup itu siapa? Allah yang menutup, bukan dokter. Ya, dokter nggak bisa cegah, nutup untuk tidak bisa. Nah itulah ternyata di balik perintah menyempurnakan menyusui 24 bulan juga jelas-jelas ubun-ubun juga ditutup 24 bulan. Nah itulah makanya kami juga titip agar menyusui ASI eksklusif itu betul-betul menjadi bagian penting, ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita untuk jarak dari hamil sampai melahirkan juga di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah 30 bulan nanti. Kalau para ulama, para ustadz saya kira sangat memahami itu, dan kami direct titip untuk bisa selalu disosialisasikan khususnya pada pasangan-pasangan usia subur yang baru yang akan melahirkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kiranya itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama BKKBN terima kasih, dan kemudian kami titip bahwa pasangan usia subur harus melahirkan anak yang sehat untuk mencegah stunting dan kemudian bisa melahirkan generasi yang berkualitas unggul, dan kita bisa meraih bonus demografi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.